Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 25 Oktober 2021 bersama Pastor Christianus Ludong dari Manado. Selamat mendengarkan. Salam sehat untuk kita semua. Kita berjumpa dalam Fresh Juice hari ini bersama saya, Pastor Christianus Ludong dari Keuskupan Manado. Kita akan membaca dari Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pencinta Fresh Juice di mana saja berada, ini kabar gembira yang luar biasa hari ini. Karena apa? Karena kita berjumpa, kita mengalami lagi, kita disegarkan kembali oleh Tuhan Yesus yang demi kita tidak peduli apapun juga. Demi keselamatan kita, dia rela buat apa saja kendati harus melanggar macam-macam kebiasaan yang membuat kita terbelenggu. Macam-macam aturan yang membuat kita terikat di dunia ini. Karena apa? Tuhan Yesus mau supaya kita terbebaskan, supaya kita diselamatkan. Karena itu bagus ungkapan ini. Bukankah perempuan ini harus dilepaskan dari ikatannya? Begitu Tuhan Yesus membela perempuan yang sudah 18 tahun menderita. Sekarang rupanya penderitaannya mesti diperpanjang lagi hanya karena aturan. Penderitaannya mesti diperpanjang lagi hanya karena kebiasaan penghormatan kepada tata ibadat, tata krama di rumah ibadat dan seterusnya. Tetapi Yesus tidak peduli dengan itu karena
poinnya, karena tujuannya, karena pandangannya adalah keselamatan kita manusia. Ini bagus kita lihat ada dua tokoh yang sebenarnya dua-dua baik. Dua-dua bermaksud luar biasa. Penjaga rumah ibadat, ini orang hebat, tentu punya wibawa. Karena dialah yang menjaga kebersihan, menjaga keteraturan, menjaga ketertiban rumah ibadat. Sampai hari-harinya mesti diatur dan seterusnya. Tetapi dia lupa tujuan dari rumah ibadat itu apa. Dia lupa keteraturan itu untuk siapa. Terlalu tertuju, terlalu fokus pada aturan, pada tempat, pada adat istiadat, pada kebiasaan, sampai lupa apa yang menjadi tujuan dari semua adat istiadat dan kebiasaan yang ada, yaitu membantu manusia berjumpa dengan Allah, membantu manusia mengalami keselamatan Tuhan. Akibatnya apa? Yesus sudah datang. Orang terbelenggu mau berjumpa dengan Yesus, akhirnya terhalang oleh si petugas yang terlalu fokus pada aturan, pada tata krama kebiasaan yang berlaku. Yesus menyadarkan dia, bukankah perempuan ini juga harus dibebaskan, harus diselamatkan? Sehingga, saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya bukan saja perempuan itu yang dilepaskan, tapi juga sebenarnya Tuhan mau melepaskan pikiran yang picik, pandangan yang terlalu sempit dari si penjaga rumah ibadat. Atau dengan kata lain, ada dua sekaligus yang dibebaskan. Orang yang sakit, tapi juga orang yang punya pandangan-pandangan, pendapat-pendapat yang sakit, yang picik. Nah, kita ada di mana? Mungkin kita salah seorang dari wanita yang 18 tahun terbungkuk-bungkuk karena beban hidup. Mungkin kita seperti wanita ini, tahun-tahun lamanya menanggung beban-beban yang berat, sehingga kita tetap masih bisa berjalan, tetapi dengan terbungkuk-bungkuk. Hari ini Tuhan Yesus mau datang untuk menyapa kita semua yang berbeban berat. Mari kamu semua. Aku memberikan kelegaan, aku memberikan pembebasan, aku memberikan kelepasan. Seperti yang dialami oleh perempuan yang sudah 18 tahun menderita sampai akhirnya mesti terbungkuk karena beban hidup. Mari kita buka hati kita, kita biarkan diri kita disapa oleh Sang Sabda yang sudah menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itulah Yesus Kristus. Sabdanya penuh kuasa, seperti dulu sabda itu menciptakan segala-galanya. Seperti dulu sabda itu membuat yang gelap menjadi terang. Seperti dahulu sabda itu membuat yang tidak teratur menjadi teratur. Mari biarkan dia, Sang Sabda itu,
bersabda dengan penuh kuasa supaya kegelapan hati kita menjadi terang kembali, ketidakteraturan hidup kita menjadi tertata kembali, dan bentuk-bentuk kematian kita dihidupkan kembali. Seperti wanita tadi, 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 18 tahun menderita, lama dan panjang, tetapi kita boleh berdiri tegak kembali. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan sabda yang menjelma menjadi manusia. Di dalam Dia kita boleh berdiri tegak, di dalam Dia kita boleh diselamatkan. Tetapi ada juga golongan yang kedua. Barangkali kita tetap berdiri tegak, barangkali kita boleh tetap memerintah orang, barangkali kita tetap boleh berwibawa dalam hidup, tetapi dikuasai tanpa sadar oleh kepicikan kita yang membuat banyak orang terbelenggu, banyak orang menderita. Kita boleh hidup, tetapi banyak orang harus menderita karena kita seperti penjaga bait Allah. Dan Yesus datang bersabda kepada wanita ini, menyembuhkan dia, bersabda juga kepada penjaga bait Allah dalam kepicikannya. Yesus juga yang sama mau menyapa kita yang banyak kali karena kepicikan kita membuat orang lain menderita. Untuk apa? Supaya kita boleh sadar dan boleh membaharui hidup kita, cara pandang kita, cara pikir kita, cara bicara kita, supaya semuanya hidup kita bukan menjadi beban bagi orang lain, tetapi menjadi sumber kegembiraan. Bukan membuat orang lain terbelenggu, tetapi justru hidup kita menjadi sumber kebebasan bagi orang lain. Di dalam Yesus kita semua menjadi cahaya, menjadi gambar, menjadi pembawa harapan bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 25 Oktober 2021. Terima kasih kepada Pastor Christianus Ludong untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.